prinsip ini ing ngarsa surtulodo, ing madya mangun kersa tutwuri handayani. Jadi seorang pemimpin itu yang memang ketika kita di depan harus bisa memberikan suri teladan kepada bawahan kita. Jangan sampai ketika kita menyuruh mereka untuk, misalnya yang di perusahaan kami, setiap hari Jumat kafi baca. Ya. Kita nggak baca, no, harus baca kita. Karena itu adalah prinsip, karena kita sebagai leader kan gitu. Kemudian ketika di tengah-tengah kita memberi semangat kepada mereka. Ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada tim, jangan puas di saat ini gitu, karena perusahaan ini akan bertumbuh dan dipastikan teman-teman ini bisa naik kelas, maksudnya itu next level lah. Jadi mulai dari yang awalnya itu helper, jadi driver, jadi QC, jadi checker, warehouse, kemudian sampai dengan store manager, sampai dengan area manager, GM, head of department dan lain-lain itu kan masih terbuka ruang di perusahaan kami. Itu terus belajar mengupdate diri di situ. Kemudian networking, ya kalau networking ini, wah ini sudah segala-galanya. Jujur, dulu waktu kuliah, ini saya cerita padanya, saya nggak paham bagaimana apa itu Ormek. Saya nggak paham GMNI, HMI, yang di Fakultas Hukum itu ada kami, terus PMII. Ya. Jadi sampai sekarang nyesel nggak pernah jadi aktivis kampus. Benar. Jadi saya itu baru kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini, saya baru menyesal. Kenapa saya dulu nggak ikut HMI misalnya, nggak ikut GMNI. Ternyata ini sampai ke pusat gitu loh itunya. Dan kami networking itu ya ini yang harus dianukan gitu loh. Sekedar informasi buat pemirsa. Ini sekarang Mas Adit itu ikut banyak sekali organisasi. Mungkin pada ini balas dendam pada saat mahasiswa nggak pernah mau ikut organisasi. Yes. Ya saya tahu beliau ini aktif di HIPMI, aktif di HIPKA, aktif di Kekraf, Muhammadiyah, ekonomi. Jadi organisasinya banyak. Ya karena memang jujur itu, karena networking itu segala-galanya. Nah, dan networking ini selain memang di dalam agama kita juga menyampaikan kalau silaturahmi itu kan menambah rezeki dan menambah umur kita. Itu kita yakini, Mas. Jadi kita yakini dan kita lakukan implementasi itu dalam bisnis. Dan iya, ternyata selama saya berorganisasi, waduh, pintu rezeki itu luar biasa, Mas. Tapi tidak ada kata terlambat. Ya? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya mulai dan saya sampai. Sobat Ngobis, salam wirausaha. Kali ini kita kedatangan tamu anak muda, ya usianya belum 40, ya, kita namakan anak muda, asli dari kampung. Nah sekarang bisnisnya banyak dan menarik untuk kita bicarakan. Saya perkenalkan, namanya Pradipta Aditya. Ya benar, Mas Adi. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Siap. Suatu kehormatan bisa datang di acara Ngopi Bisnis. Ya, sama-sama sharingnya. Ya. Jadi harapan kita kisah perjalanannya Cak Pradipta ini bisa jadi semacam inspirasi buat teman-teman anak muda yang ingin berwirausaha. Ya. Oke. Jadi kita juga pengen ada anak-anak muda yang mengikuti jejak Cak Pradipta dengan segala jatuh bangunnya. Ya, siap. Ya, anak-anak muda ini kan sekarang senengnya bangunnya. Iya, instan. Jatuhnya enggak tahu. Nah, mungkin di awal kalau boleh berkenan bisa diceritakan latar belakang keluarganya, lahir di mana, tinggal di mana. Silakan. Ya, jadi nama saya Pradipta Aditya, biasanya dipanggil Mas Adit. Mas Adit, saya tinggal sekarang di Surabaya aja.
Sebelumnya saya asli Lamongan, tepatnya di Desa Blimbing. Desa Blimbing, Kecamatan Paciran. Itu dari Lamongan berapa? Kota Lamongan berapa kilo? Kurang lebih sekitar, kalau estimasi saya sekitar 1 jam lebih dikit. Nah, kurang lebih ya 50-an ya. 40-50. Dekat pantai ya? Dekat pantai ya. Berarti Cak Adit ini anak nelayan. Aneh lah. Anak nelayan. Anak nelayan Lamongan. Oke. Jadi orang tua kebetulan profesinya nelayan. Ya. Kemudian ibu atau mak, saya panggilnya mak. Mak itu ibu rumah tangga. Ya. Jadi kebetulan saya madrasah di Lamongan. Kemudian saya disekolahkan orang tua, SMP-nya di Surabaya. Ya, jadi SMP sudah sekolah di Surabaya, Mas Ardi. Saya ngekos di sini dengan Pak Lek dulu itu. Ada Pak Lek yang kebetulan kuliah di Teknik Sipil ITS. Nah, itu. Dan ada juga sepupu yang kebetulan kuliah SMA dan kuliah di Fakultas Hukum. Nah, sepupu. Saya kebetulan ngekosnya sama Pak Lek. Nah, saat itu di Kapas Baru di Surabaya, SMP Negeri 37 Surabaya. Kemudian saya masuk di SMA Negeri 4 Surabaya, terus mencoba untuk bisa masuk ITS, teknik kimia, tapi nggak bisa, nggak masuk. Jadi SPMB, saya nggak masuk dan alhamdulillah keterima di Erlangga, di UNER, PMDK gelombang 2, Fakultas Hukum di Universitas Erlangga. Gitu, jadi kalau boleh dirangkum, pindah ke Lamongan, pindah ke Surabaya itu pada saat SMP. Nah. Terus SMP, SMA, terus lanjut ke perguruan tinggi. Ya. Mau masuk ITS. Tapi qadarullah ternyata masuk ke UNER. Ini Cak Adit ini kalau masuk ke ITS Teknik Kimia, pasti saya yang jadi kakak kelasnya. Oh, siap. Cuman sayangnya masuknya di UNER. Benar. Ya. Oke. Jadi Cak Adit ini dari kampung nelayan, terus sekolah di Lamongan dulu. Ya, madrasahnya di sana. Madrasah, terus SMP di Surabaya, SMA di Surabaya, kemudian masuk ke pertungan di Surabaya. Ya, benar. Nah, kalau pengalaman kami ini orang kota, ya, biasanya SD, SMP kami ikut sama orang tua. Ya. Baru setelah itu diperkenankan untuk ngekos. Nah, ini uniknya Cak Adit ini SMP, SMA sudah disuruh dalam tanda petik ngekos. Ini prinsipnya apa dari keluarga kalau saya boleh tahu? Jadi kebetulan di daerah kami di Pantura, khususnya di Lamongan itu kebanyakan teman-teman yang setelah lulus dari madrasah itu kebanyakan mondok. Ada yang di As-Salam Solo, ada yang di Gontor, ada yang di Bangil, macam-macam. Jadi waktu itu kebetulan saya rencananya mau sekolah di Bangil. Udah beli seragam lengkap. SMP. Oh, okay. Nah, cuman emak mendapat insight dari Pak Lek atau adiknya, karena kebetulan adiknya kan maksudnya Pak Lek kan kuliah S1 di Teknik Sipil ITS, menyampaikan lebih baik di Surabaya aja supaya lebih open minded lah. Intinya biar nggak jadi orang desa dan mindsetnya juga desa terus gitu kan. Akhirnya yus saar pumat gitu, terserah sampean yang terbaik gimana. Akhirnya saya sekolah di SMP N37 Surabaya, ngekos sama Pak Lek di Surabaya. Setelah itu baru saya masuk di SMA Negeri 4, kemudian lanjut terus lanjut sampai di kuliah. Dan awalnya kenapa kok tujuan teknik kimia? Karena jujur saya senang kimia. Jadi saya senang kimia saat itu. Kemudian saya di SMA itu punya guru kimia yang support. Nah, ketika saya bisa dapat nilai bagus, perfect, akan dikasih silver queen. Waktu itu gitu sama guru ini. Jadi saya termotivasi terus. Akhirnya saya selalu belajar kimia dan setiap ujian atau ulangan itu 100 terus gitu. Tetapi qadarullah saya nggak masuk SPMB itu.
Iya, saya nggak masuk. Pilihan utama saya di teknik kimia ITS, tapi saya nggak masuk. Kemudian saya calling down dan mencari tempat jalur mana lagi yang bisa saya lewati supaya saya bisa ke PTN. Nah, akhirnya ada jalur PMDK gelombang kedua. Itu yang baru saya masuk di Fakultas Hukum. Kenapa kok pilih hukum? Kenapa nggak pilih ekonomi, nggak pilih yang lain-lain? Saat itu kebetulan mas saya yang sepupu itu Fakultas Hukum UNER juga. Kemudian saya melihat di circle, di kos-kosan saya itu kebetulan banyak lawyer, ada lawyer juga, kemudian ada juga notaris ya di situ. Nah, dari situ kok saya lihat kok kehidupannya juga bagus. Nah, akhirnya saya cobalah hukum dan kayaknya hukum itu bisa masuk di semua sektor gitu. Nah, jadi masuk di Fakultas Hukum dan alhamdulillah masuk saat itu. Gitu ceritanya ya. Kembali ke keluarga. Siap. Mas Adit. Okay. Bapak nelayan. Ibu? Bapak nelayan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sempat ibu itu jualan ledri. Sama OT-OT. Saat itu saya masih SMP saat itu. Cak Adit ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Mas Adit nomor saya nomor 1, kemudian adik saya perempuan, yang ketiga perempuan juga. Ya. Jadi 3 bersaudara. 3 bersaudara, benar. Nah, artinya Mas Adit itu sudah berpikir nanti pada saatnya karena adik-adiknya perempuan ada punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kalau itu pasti ya, karena saya anak laki-laki sendiri dan tanggung jawab itu yang sudah saya pegang dari awal, sehingga SMP kelas 3 pun saya sudah membantu, maksudnya saya mencoba untuk mencari tambahan uang. Ya, saya SMP kelas 3 itu jualan. Waktu itu kan zaman kami kan ada namanya celana 3/4. Nah, itu saya ambil dari pasar Kapasan, kemudian saya jual ke desa. Itu waktu SMP? Waktu SMP kelas 3. Waktu SMP kelas 3. Kulaan saya masih ingat 17.000. Nah, dijualnya 32.000, 35.000. Lumayan lah saat itu. Enggak. Bapak itu nelayan. Ya, nelayan. Ya. Yang saya dengar Bapak ini punya etos kerja yang luar biasa. Ya, bisa diceritakan? Gitu. Ya, jadi orang tua itu memang nelayan. Awalnya orang tua belum punya kapal atau menjadi nakoda di kapalnya saudara. Nah, Bapak terkenal kalau kerja itu luar biasa lah, dalam arti selalu do the best, sehingga hasil tangkapannya itu selalu full. Nah, jadi waktu itu saya tanyakan, kira-kira apa ya Pak kuncinya kok jenengan ini kok ketika ketika berangkat balik kok pasti along gitu. Jadi beliau menyampaikan kalau awak dhewe iki lek wis ning laut kita ini sudah perang, sehingga senjata ini harus tajam gitu. Kalau nggak tajam ya kita nggak bisa bunuh lawan kita gitu. Yang dimaksud itu ketika kita berangkat ke laut, preparation itu harus kuat. Mulai dari mesinnya harus fit, kemudian jaring-jaringnya juga harus oke, dan ada cadangannya. Jadi ketika ada something wrong di laut, itu nggak susah. Karena kita udah punya, sudah punya preventif, sudah punya cadangannya. Sehingga langsung diambil, bisa lagi. Nah, dari situlah kemudian orang tua ini selalu dapat tangkapan yang cukup banyak. Ya, artinya kalau boleh saya simpulkan ya, kalau kita bicara kewirausahaan itu salah satu yang penting kan mentality. Nah, sebenarnya Mas Adit ini mentalitinya terbentuk dengan melihat Bapak ya? Pastinya. Karena petarung juga kan. Petarung dalam arti ya, kalau misalnya sudah berangkat ke laut, kalau nggak kembali kan sudah hilang, Pak. Situlan ombak kan gitu. Maka dari itu petarung, maksudnya sangat berani, brave gitu. Jadi yang diambil dari Bapak ini mental petarungnya. Mental petarungnya. Terus kesiapan ketika melakukan spekulasi. Pada saat perang itu persiapannya harus detail dan lengkap. Benar.
benar. Dua hal itu yang kita dapatin ya, dari orang tua. Dan sampai sekarang itu terpakai terus. Terpakai. Apa namanya, selalu menyampaikan bapak ini di laut itu bantal ombak kemul angin. Ya. Jadi Saman ini kalau sudah ke Surabaya harus jadi orang sukses. Harus kalau dapat nilai jangan setengah-setengah, sekalian bagus gitu. Nah, karena bapak ini di laut itu kan ya soro lah ya, atau apa namanya, bantalnya ya ombak, ya waktu tidur kemulnya ya angin, nggak ada tutupan apa-apa di kapal ya. Jadi ya, kami termotivasi, anak-anak ini termotivasi, kita melakukan yang terbaik gitu. Kalau dari Mak, ini kan manggilnya ya. ibunya kan Mak ya, Mak. Nah, ini apa yang bisa dipakai sekarang? Emak itu selalu mengajarkan, tidak sampai sekarang pun selalu apa namanya, mengingatkan hubungan kita dengan Allah, dalam arti sholatnya, kemudian berdoa, terus belajar, ya itu kan selalu dianukan terus menerus. Saya masih ingat, kebetulan saya belajar itu kan pasti setelah sholat subuh. Di sholat subuh itu saya harus belajar, dan itu Mak itu sudah nungguin saya belajar, Mak nungguin gitu. Ya itu, kemudian keinginan untuk menjadi sukses anaknya itu juga tinggi. Ya, ayo isok bismillah isok gitu. Ya, jadi itulah yang kita juga nggak mau apa namanya, ya mengecewakan sehingga kita duduk jadi gitu. Hablum minannasnya dari bapak, ya, hablum minallahnya dari ibu. Dari ibu ya, gitu ya. Ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada narasumber. Yes. Kapan sih mulai pengen wirausaha itu kapan? Oke. Jadi mulai wirausaha itu kan kebetulan dulu itu SMP, saya masih ingat. Saya itu kan dikasih uang saku 60.000. Satu hari 2.000. Jadi di buku itu 2.000, kemudian kita buka lagi 2.000 gitu. Nah, kadang itu kayak saya pengen makan yang lumayan enak, atau pengen seperti teman-teman ke TP, kemana itu kan juga akhirnya mikir ya, itu Mas Ardi. Sehingga saya termotivasi untuk mencari tambahan. Sejak mulai kapan? SMP itu saya sudah jualan, saya tawarkan kepada teman-teman saya di desa. Saya ambilnya di pasar Kapasan. Di Pasar Kapasan Surabaya. Kenapa kok di Pasar Kapasan? Kebetulan saya ngekos itu di Jalan Kapas Baru. Kapas Baru, Surabaya. Sekolah saya di Kalianyar. Saya ngelewati terus itu, Mas. Saya ngelewati Pasar Kapasan. Dan di situ ada harga berapa gitu. Nah, terus saya ambil, saya jual ke teman-teman, dapat untung. Sekedar itu aja, buat tambahan dan senang. Gitu. Jadi, Sobat Ngebis, mungkin ada yang belum tahu Pasar Kapasan ya. Surabaya itu Pasar Kapasan salah satu pasar yang paling tua legend di Surabaya, dan termasuk legend ya. Jadi kalau orang yang tua-tua itu pasti tahu Pasar Kapasan. Mungkin kalau sekarang nggak tahu, banyak yang nggak tahu, yang anak muda ya, Pasar Kapasan itu kayak gimana ya, jadi artinya begini, menariknya ini Mas Adit itu lahir dari kampung nelayan, ya. Hijrah ke Surabaya, ya. Artinya belajar mandiri mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Terus menariknya adalah faktor lingkungannya sangat mempengaruhi, apalagi terkait dengan setiap hari lewat Pasar Kapasan. Pasti roda-roda wirausaha itu kan akan pasti, iya, benar. Oke. Terus itu kan masih niatnya berarti wirausaha itu cari uang. Iya, cari tambahan. Uang saku. Nah, itu sudah 100% nanti ke depannya harus wirausaha, atau pada saat itu hanya pokoknya cari uang lah biar lulus kuliah? Waktu itu cari uang buat tambahan supaya bisa jajan enak aja. Waktu itu. Artinya belum 100%. Enggak ada. Kapan mulai persisnya? Saya begitu
tujuan hidup saya wirausaha itu kapan itu titiknya? Titiknya ya pastinya setelah lulus. Setelah lulus. Jadi begini Mas, saat itu saya SMP, SMA, saya sempat jualan parfum. Saya sempat jualan cacing laut. Saya sempat jualan jus. Kemudian saya juga rongsokan, pengepul rongsokan waktu itu. Untuk mencari uang ya? Untuk mencari uang. Bukan untuk belajar. Bukan for bisnis enggak, tapi untuk mencari tambahan uang itu. Kemudian saat itu di semester 3 itu saya sudah mulai cukup lumayan paham dan buka usaha kecil-kecilan toko besi. Itu pun belum tujuannya adalah belum menjadi pebisnis. Nah, tapi yang penting ada tambahan uang untuk kuliah, untuk lain-lain lah seperti itu. Dan tujuannya saat itu memang saya seorang sarjana hukum, legal, saya paham bagaimana ilmu filsafat hukum, pengantar hukum Indonesia, PHA dan semuanya lah. Kan kebetulan saya di perdata atau di private law. Jadi hukum investasi, penanaman modal dan lain-lain, saya cukup lumayan senang gitu dan cukup lumayan lah khazanah ilmuannya. Saya keluar dan saya sudah jadi lawyer saat itu. Saya sempat jadi lawyer, tetapi setelah lulus, saya baru merasakan usaha sudah berjalan lumayan, pelan-pelan, meskipun pelan-pelan tapi lumayan. Di satu sisi, di lawyer ini saat itu kok ada kegundahan gitu loh. Akhirnya saya sampaikan ke mbah, ke kakek. Jadi saya pamit ke orang tua, saya mau menjadi pengusaha. Jadi titik baliknya pada saat setelah lulus ya? Setelah lulus itu baru yakin bahwa pengen jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Pada saat lulus berarti belum pernah lihat ruang pengadilan ya? Saya sudah. Saya sudah 2017 saya sudah belajar di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya lawyernya Bupati Pati saat itu, Pak Haryanto. Saya bersengketa di Mahkamah Konstitusi saat itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Mas Adit itu lebih suka bertarung di bisnis daripada bertarung di ruang ranah hukum. Betul ya? Yes. Ya, lebih nyaman di bisnis. Gitu. Oke. Nah, ada cerita menarik. Mas Adit ini waktu mahasiswa pernah buka usaha toko besi bekas ya itu. Bekas ya, benar. Terus ketipu 80 juta. Iya, 83 juta. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu semester 1 saya buka rongsokan. Rongsokan ya kertas, kemudian ada PET, plastik, besi, logam dan lain-lain itu. Kemudian di semester 2 kalau nggak salah saat itu, semester 2, saya usaha ini cukup lumayan jalan. Tetapi kok lama-lama kok uang kok nggak ada gitu. Saya kan berpartner dengan teman. Teman ini yang bawa cashnya. Saya bagian nyari, bagian semuanya gitu. Waktu di Surabaya. Usaha jalan, lumayan. Tetapi uangnya lama-lama kok nggak ada gitu. Kemudian saya tanyakan lagi, ternyata ya nggak ada. Ini jadi uangnya nggak ada. Teman waktu kecil? Enggak. Teman ini kebetulan saya kenal di kos-kosan. Ya, teman di kos-kosan. Beliau umurnya udah 2 kali lipat saya. Ya, jadi intinya ya kena tipu lah. Sampai sekarang ya habis, nggak ada. Semester berapa itu? Semester 2. Waktu mahasiswa pasti uangnya kan pas-pasan. Pas-pasan. Terus kok tahu-tahu kena tipu seperti itu. Itu secara mental gimana? Waktu itu kan kebetulan uangnya itu saya dipinjami sama orang tua. Orang tua itu dari bedol arisan. Ya, bedol arisan. Kemudian sebagian itu pinjaman dari Koperasi Unit Desa, KUD Minatani. Saya masih ingat. Kemudian dengan harapan yang tinggi,
uang itu bisa maksimal dan usaha bisa berputar. Tetapi qadarullah ternyata malah kena uangnya habis, barangnya juga habis, dan gitunya the end. Jadi sudah selesai, saya sampaikan ke orang tua, dan saya dimarahin waktu itu Mas Adi. Saya dimarahin, bapak juga marahin saya. Ya saya nangis, gimana lagi, memang uangnya banyak. Tetapi ternyata saya nggak bisa mengendalikan uang itu. Akhirnya saya diminta untuk fokus kuliah saat itu. Fokus kuliah. Saya jujur memang agak down, agak depresi. Berapa minggu downnya? Kurang lebih ya hampir 3 bulanan, 2 bulan, 3 bulan lah. Saya mikir, terus saya merasa bersalah. Nah, saya waktu itu sholat di musola kampus. Di Surabaya, di musola Fakultas Hukum. Ya di situ saya coba baca mading gitu. Di mading musola itu kan ada. Ya di situ ada tulisan yang menceritakan ya tentang Allah itu memberikan cobaan itu kepada hamba yang mampu menerima cobaan itu. Kalau nggak mampu ya nggak dikasih cobaan itu kan. Karena ada la yukallifullahu nafsan illa wusahaha, maka sabatu alaihi maktasabat itu. Dari situ kemudian saya mencoba untuk move on. Apakah saya mampu ya? Kalau saya kayak gini terus, maka saya nggak akan bisa menjadi orang yang sukses gitu kalau kita drop terus gitu. Akhirnya saya mencoba untuk semangat lagi, saya ke Pasar Loak. Kenapa ke Pasar Loak? Ya karena beberapa teman yang dari Pasar Loak, dari yang tadi itu rongsokan ada yang di sana juga gitu. Saya sambil lihat-lihat aja waktu itu, lihat-lihat, belum kulaan, lihat-lihat aja gitu. Kemudian saya saat itu di orang tua, bapak itu tiba-tiba ngomong, iki lo, bapak itu ku pitulas sewu gitu, pipa. Nah dari situ tuh, ini di Surabaya cuma 6.000, kok jenengan kok pitulas sewu. Nah dari itulah kemudian kami mencoba untuk usaha kecil-kecilan. Nah, modal terbatas, sangat terbatas. Hanya saya lupa ya waktu itu 20 jutaan. Saya harus kuliah waktu itu Mas Adi. Tahun berapa? 2009. Nah, 2009. Saya harus kuliah. Tetapi usaha harus jalan di desa. Akhirnya saya berpartner dengan partner saya. Namanya Mas Randy. Ya, saya bagian kulaan, Mas Randy bagian di toko saat itu. Nah, kami berkembang step by step. Awalnya ya pasti sepi. Usaha sepi. Habis itu, kenapa ini kok sepi gitu kan? Saya coba evaluasi pelan-pelan. Saya datang ke toko buku, kemudian saya coba baca literasi buku-buku yang tentang semangat, tentang marketing, tentang itu. Nah, itu saya interpretasikan di bisnis yang ini. Step by step berkembang. Mas Randy sampai sekarang jadi teman bisnis? Yes, sampai sekarang. Jadi partner bisnis saya. Sobat Ngebis, ini ada cerita menarik dari Mas Adi. Berbisnis dengan partner pertama, ya, gagal. Yes, gagal. Teman. Nah, terus sempat down. Terus maju lagi berbisnis dengan partner yang kedua. Yes. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa sih yang membedakan antara partner pertama dengan partner kedua kalau saya bertanya? Trust ya. Jadi partner pertama itu saya anggap beliau tua. Kemudian bisa menjadi teladan bagi kami. Ternyata itu salah. Jadi uang yang sedianya kita pakai buat bisnis, ternyata sebagian itu dipakai untuk lifestyle, untuk membiayai anak-anaknya yang ada di beberapa pondok dan lain-lain seperti itu waktu itu. Karena itu pengakuannya dari beliau itu saat itu. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, ini kan acaranya ngopi bareng. Yes. Ya, nggak afdol kalau nggak ada kopinya. Ya, ini mohon disiapkan kopinya ini. Mana nih kita kopinya ini. Ya. Sambil kita nunggu kopinya ya. Siap. Ya. Artinya perjalanannya cukup panjang ya. Yes, Mas.
mulai dari sebenarnya perjalanannya itu sejak dari SMP. SMP. Tujuannya cari uang. Cari uang. Belum tujuannya belum. Begitu sudah lulus kuliah, nggak nyaman dengan latar belakang dengan tingkat keprofesian sesuai dengan latar belakang akademik, baru memutuskan. Aku yakin untuk terjun di wirausaha. Nah, kemudian mulai toko besi ya. Toko besi. Dari besi bekas. Besi bekas dulu, ya. Kemudian besi bekas ini berkembang. 1 toko, 2 toko. Kemudian kami ada 3 toko saat itu. Saya berpartner dengan partner saya yang lain. Kebetulan kakaknya Mas Randy, ya, mbaknya. Itu berdua saya buka toko besi baru, premium, yang bukan secondary atau bukan grade B, tapi yang premium. Saat itu seperti itu ceritanya. Jadi saya dengan Mbak Reni, saya buka namanya toko premium, sama-sama namanya Duta Merpati. Yang satu secondary, yang satu adalah premium. Nah, setelah berjalannya bisnis ini, ternyata menurut hemat kami, bisnis yang bisa di-develop atau yang bisa dikembangkan itu adalah yang baru. Karena ini berhubungan dengan stok, supply chain dan stock management. Jadi kalau baru itu kan ada barang datang 100, lakunya 50, sisanya 50. Kalau besi bekas, pas ini yang habis, kita mau cari susah. Kadang-kadang nggak ada supply-nya. Nah, akhirnya kami bersepakat, kita scale up, kita kembangkan di yang baru ini. Ya, dan saya ajak Mas Randy di situ, sehingga pemegang sahamnya ada 3 orang. Sampai saat ini. Gitu. Ya, mungkin Sobat Ngebis, kalau di Jawa Timur itu, kalau kita keliling di beberapa kota, pasti ada toko besi namanya Duta Merpati. Duta Merpati. Ini beliau nih ownernya, Duta Merpati. Siap. Kalau dilihat wajahnya, memang pilih besi. Wajah orang yang bergelut di besi-besian. Ya, jadi dari hukum ke bisnis besi. Bisnis besi. Nah, kira-kira tantangannya apa sih? Ini kan bisnis retail ya. Yes. SKU-nya pasti banyak kan? Pasti. Nah, itu gimana? Tantangannya apa? Tantangannya pasti kita tahu basic saya hukum. Ya, kemudian ketika scale up, kan oke lah, kita banyak baca buku gitu Mas, untuk supaya kita dapat khazanah tentang ekonominya, tentang strategi marketing, kemudian tentang Lean Six Sigma dan lain-lain, kan itu bisa dibaca. Nah, tetapi saat itu ya shock aja gitu, karena basicnya hukum, kemudian tiba-tiba omset melambung, ya, wah ini yang saya ini mau diapain gitu loh, ini mau diapain, kemudian tujuannya ini apa, gitu loh. Kami jujur waktu itu saya dengan rekan-rekan tidak ada tujuan. Tujuannya adalah yang penting kita buka toko, dapat keuntungan, bagi gitu waktu itu. Ya, jadi mau bikin bisnis yang proper dan lain nggak kepikiran. Nah, sehingga saya memutuskan untuk ikut seminar-seminar. Ada kelasnya Mas Teguh Wowi, ada kelasnya Coach Ridwan Abadi, Coach LA, kemudian teman-teman TDA, ada Mas Sandiaga Salahuddin Uno dan lain-lain. Saya ikuti semuanya. Semuanya saya ikutin. At the moment masih kurang. Dan omset sudah cukup lumayan besar waktu itu. Nah, sehingga saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini kayaknya kita harus pakai konsultan. Jadi gitu. Siap. Jadi artinya gini, kan mulai merintis wirausaha, terus toko-tokonya makin lama makin banyak. Ya. Nah, biasanya kalau toko-tokonya makin banyak itu biasanya banyak sekali hambatan-hambatan. Yes. Di SDM, di supply chain management, dan seterusnya. Ya. Biasalah anak muda itu kalau tokonya banyak itu kan bahasa Jawane sombong sithik lah. Zaman biyen iki pasti sombong sithik. Oke. Nah, cuman begitu banyak bingung. Yes. Nah, mulai kapan? Jadi bingungnya itu mulai kapan pada saat itu? Saat itu pasti kan sempat bingung kan? Pasti ya, bingung. Jadi
kita sudah punya beberapa toko. Kemudian saya mungkin di 2016-2017 itu omset cukup lumayan. Tetapi ini piye carane sistem kan gitu. Sistem yang kita pakai itu pakai iPOS. Tapi bukan yang manual banget lah saat itu. Manual banget. Pada saat itu sumber masalahnya di SDM, di supply chain, di stok, atau di cash flow? Saat itu karena cash flow ini kan beriringan ya, Cak ya. Jadi Mas Adi, kami ini tidak kulaan yang banyak, sesuai. Tetapi yang menjadi masalah adalah kontrol terhadap stok. Ini yang menjadi masalah. Stok banyak, kami nggak tahu ada point of sales atau sistem-sistem seperti itu, kami nggak tahu. Akhirnya kita pakai ada jasa, ya, jasa. Tapi ya gitu, ketika kita udah pakai, udah oke semuanya penjualan, ternyata hard disk atau komputer kita rusak, datanya tidak terselamatkan. Akhirnya kita stok opnam lagi, ngitungin lagi. Waduh, itu capek. Jadi kita itu mungkin software akuntansi atau software POS itu sudah pakai beberapa software. Pada saat bingung itu ya, itu sudah ada berapa toko dan berapa karyawan? Kalau nggak salah waktu itu sudah ada 3 toko. 3 toko yang baru. Kemudian karyawan ya kurang lebih sekitar 50-an. Ya, 40-50-an. Itu. Jadi titik tantangannya pada saat sudah tahun 2017 itu, toko ada 3, 4, karyawan 50. Iya, kurang lebih. Dipusingkan terhadap sistemnya. Wah, ini kalau aku berkembang gimana gitu. Ya. Kalau misalnya saya mau berkembang, maka kan intinya SDM misalnya, salah satunya kan SDM. SDM kami yang di beberapa toko ini ya karena kita kenal dan kita tahu backgroundnya dia sehingga dia jadi leader gitu. Jadi yes, pokoknya sebisanya lah. Tapi ya jalan. Apakah ada fraud? Ada fraud ya saat itu. Sehingga ya belajar dari pelan-pelan dari belajar, kemudian kita perbaiki, kita cari sistem, kita cari software yang visible dengan apa yang kita kerjakan. Dengan ya alhamdulillah di saat itu kalau nggak salah di 2018 atau 2019 itu kami sudah menemukan itu gitu, sehingga kita pakai sampai sekarang gitu. Ada yang menarik Sobat Ngobis dari Mas Adit ini. Mas Adit ini kalau yang saya lihat pengusaha yang selalu haus akan ilmu. Yes, harus itu. Itu ikut pelatihan ini, pelatihan ini. Nah, ini kopinya udah datang ini. Silakan Mbak, ayo Mbak, sini Mbak. Nah, ini namanya ngobis, ngopinya harus ada. Kopi bisnis ya, thank you. Saya kopi latte. Nah, ini magic ini. Oke. Ini Sobat Ngobis, ini kebetulan tamu kita ini begitu toko besinya sudah berkembang, tahu belok ke kopi, makanya kopinya paham gitu. Ya. Nah, gimana? Tadi kembali, kenapa kok pengen terus? Sebenarnya kan udah besar ini. Kalau besar itu kan tergantung POV-nya siapa nih kan gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya belajar ini ya harus gitu, karena dari awal saya nggak paham mulai dari bagaimana membangun human ya, kemudian pelan-pelan kita paham, kemudian kita implementasikan di bisnis kami. Terus yang awalnya nggak tahu bagaimana caranya penataan, ada 5R, kemudian ada tadi yang saya sampaikan Lean Six Sigma Management ya, bagaimana kita terapkan itu dalam bisnis kami supaya ada waste atau waste of macam-macam kan itu kan. Nah, itu supaya hilang dari perusahaan kita atau hilang dari operasional kami. Nah, semuanya itu kan kalau kami nggak belajar, ya kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Jadi sampai sekarang saya juga belajar gitu, Mas.
mulai dari belajar bahasa Inggris. Ya, awalnya kan saya nggak aware, ya belajar bahasa Mandarin. Awalnya juga nggak aware, tetapi kami harus impor. Beberapa item kami harus impor, sehingga mau nggak mau minimal ketika kita komunikasi, ketika kita mau, kan biasanya kalau dealing bisnis, Chungkoren atau orang Chinese itu kan ngajak kita minum teh atau makan lah, ya di sana itu. Jadi minimal kita tahu lah bagaimana kita menyapa. Jadi ini hao laupan, nah, kayak gitu harus bisa masuk, dan ini belajar. Nggak mungkin kalau kita nggak belajar. Sudah selesai, artinya sudah stabil di besi. Yes. Yang saya dengar bisnisnya merambah kemana-mana. Yes. Ya, yang menarik adalah Mas Adit ini masuk ke bisnis kopi. Ya. Dari hulu sampai ke hilir ya. Kebetulan ya. Ya, coba ceritakan. Jadi awalnya saat itu di 2016, saya juga besi juga lagi lagi mulai winning step by stepnya. Jadi besi ini kami melewati mulai dari buka rugi, kemudian break even point, laba, ya sampai dengan menemukan revenue and profit driver, dan sekarang ini posisinya di nomor 4 dan scale up. Nah, itu sekarang kita lagi kembangan terus-menerus ya. Jadi mulai dari pembukaan, karena RPD kami adalah gerai. Ya, jadi terus-menerus ini kita kembangkan dari. Jadi begini. Yes. Kebetulan saya sama Mas Adit ini muridnya mentor kita, sama-sama punya mentor namanya Mas Imam Supriyono. Mas Imam Supriyono. Ini pendirinya SNMF Consulting. Nah, penekanannya bisnis yang baik adalah bisnis yang punya RPD yang bagus. Ya. Ya, secara sederhana itu dia bisa membangun ekosistemnya dengan baik. Baik ya. Nah, namanya RPD ya, supaya pemirsa tahu, sobat ngopis tahu apa sih ini RPD yang dibicarakan Cak Adit ini apa. Nah, ini di momen ini kita juga harus berterima kasih ke Mas Iman Supriyono ya, karena yang membuat kami alhamdulillah menjadi cukup lumayan membesar dari 1 gerai, 2 gerai, 3 gerai, dan sekarang sudah 13 gerai yang berjalan gitu. Dan kemiripannya Mas Adit dengan Mas Imam ini ada. Perbedaannya ada, satu kurus, satu gemuk. Yang sama dua-duanya ustadz. Ustadz pengusaha. Oke, lanjut ke bisnis kopi, Mas. Ya, silakan. Jadi dari semuanya itu kemudian alhamdulillah ya punya saving dikit-dikit. Nah, saat itu saya masih ingat di 2016. Ini akan menjadi momentum yang cukup lumayan signifikan bagi kopi. Sehingga saya memutuskan untuk sekolah barista. Ya, saya sekolah barista di Surabaya Barista Center. Saat itu coach saya namanya Pak Petrus. Ya, Pak Petrus ini punya juga namanya PCL, Petrus Coffee Laboratory. Nah, jadi saya belajar ke beliau tentang kopi. Waktu itu belajarnya cuma 2 hari, tapi alhamdulillah cukup lumayan masuk. Dan saat itu saya praktekkan dan langsung buka coffee shop dengan modal saat itu di 650 juta. Di mana? Di Lamongan. Di Lamongan 650 saat itu. Tempat coffee kami cukup keren karena kita pakai industrial revival konsepnya, industri, kemudian wood, kayu, dan bagus, Mas. Jadi coffee shop kami itu di Pantura terbagus lah saat itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah grand closing. Jadi Cafe Vienna ini dalam waktu kurang lebih sekitar 7 bulan kami udah payback period, balik modal, dan kami sewa selama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Tetapi karena di Pantura atau di Lamongan itu nggak mungkin kita bisa jual cappuccino dengan harga 25.000, 20.000 terus. Ya, di situ mulai pelan-pelan turun. Tetapi kami sudah mendapatkan cukup lumayan profit di 1 tahun pertama dan tahun kedua, tahun ketiga juga gitu. Nah itu, terus saya sebelum tutup yang Vienna ini melihat ada industri warkop atau warung kopi yang notabene adalah middle low kelasnya. Di tempat kami itu kan di Pantura ini kan kita punya laut yang bagus. Ya. Cuman belum ada tempat ngopi yang kita ini bisa melihat bisa melihat laut
yang dimana setiap mungkin 5 menit atau 10 menit itu kapal yang lewat beda. Ada ketika ada orang yang berjaring, itu nggak ada di tempat di sana. Sehingga saya memutuskan untuk bikin namanya Aula. Aula ini adalah warkop yang kami buka di Pantura, yang yang kita value kita adalah kita bisa melihat di laut langsung. Jadi sambil menikmati kopi. Nah, itu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah, dan cukup bagus lah secara revenue. Ya. Yang menarik soal Ngopis, begitu Mas Adit ini pengen masuk ke area yang lain, yang pertama dilakukan adalah belajar. Ya, kadang-kadang kan kita itu jadi pengusaha apalagi usia muda. Ya. Itu wah ini ono bisnis iki. FOMO. Tapi nggak belajar secara detail. Nah ini Mas Adit ini plus minusnya, aku mau masuk bisnis itu aku harus belajar. Harus tahu A sampai Z-nya. Benar. Ya. Harus tahu apa itu espresso. Ya. Espresso itu berasal dari apa? Maksudnya, cappuccino itu sekian persen susu, kemudian susu steam sama espresso. Espresso yang baik itu adalah espresso yang dibikin dengan misalnya adalah 18 gram kopi, kemudian di grinder, ya, kemudian di press dengan mesin kopi itu. Waktu itu kan kami diajari Pak Petrus itu sampai di angka 24 sampai 25 detik. Ya. Itu sehingga espresso itu bagus itu. Jadi saya masih ingat itu yang diajari dan sampai sekarang kita praktekkan. Jadi dari espresso itu kemudian diturunkan ada cappuccino, latte, macchiato dan lain-lain itu. Seperti itu. Berarti dari besi, kopi, ada lagi? Ya, sementara dua itu yang kita fokuskan sampai sekarang. Menarik mana? Besi sama kopi itu menarik mana? Menariknya dua-duanya menarik. Ya. Tetapi kalau warkop atau warung kopi itu sangat menariknya adalah tidak ada hutang. Ya, kita nggak ada piutang. Membayarnya cash. Jadi itu yang menariknya. Kalau besi kan tetap ya ada, kan kita kasih privilege juga kepada customer yang punya privilege yang kita kasih gitu. Tetapi kalau kopi dia bayar udah cash gitu. Itu yang senang. Jadi cash flow kita juga baik gitu. Kemudian menariknya di industri kopi juga sama-sama juga itu juga melayani hospitality-nya. Detail. Warkop kami itu bukan warkop yang di mana jualannya misalnya karyawan itu menjual kepada orang yang stoknya juga ngawur, kemudian bukan. Jadi kami bikin tuh warkop itu dengan good management. Mulai dari stoknya, mulai dari human-nya kita tata, stoknya, jadwalnya, SOP semuanya. Jadi mulai dari code of conduct, peraturan perusahaan, kemudian struktur organisasi, job description, kemudian SOP, KPI, jadi reward and punishment. Itu juga kita implementasikan dalam warkop. Sehingga warkop kami tertata rapi, dan warkop kami itu 1 bulan itu bisa 4 kali stock opnam. Ya, supaya apa? Supaya ya bisnis ini bagus gitu, berjalan dengan baik. Kami punya internal audit yang dimana mengaudit semuanya. Misalnya es teh. Standar SOP kami adalah simple syrup misalnya 60 mili, kemudian biang teh 120 mili, overhead sekian gitu kan. Nah, itu kan fungsinya untuk itu ya, untuk manajemen ini, maksudnya untuk stok yang di belakang gitu, back office kita, supaya bisnis ini semuanya itu bisa dibaca gitu secara scoring secara ini data itu warkop kami. Ya. Mau ngomong kopi? Siap. Kita ngopi dulu. Oke. Ini kopinya enak ini. Sekarang lanjut. Nah, ini menarik. Siap. Mas Adit ini orang Lamongan. Orang Lamongan. Ya. Ini sobat Ngopisian pasti sudah tahu ya. Ada namanya warung pecel Lamongan. Ya. Di seluruh Indonesia itu ada. Di Jawa, bahkan Papua. Di Papua juga. Papua banyak. Ya.
Kemudian juga kalau kita bicara nasi goreng. Nasi goreng. Itu juga kalau di Surabaya itu coba ditanyakan satu persatu. Itu pasti mayoritas orang Lamongan. Lamongan. Bener ya? Nah. Bener ya? Apa sih prinsip orang Lamongan kok buka nasi goreng jalan, buka pecel lele jalan, buka toko bersih jalan, warung kopi juga jalan. Itu apa? Coba jelasin. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, menurut subjektif dari saya, kami itu kan tidak ada sumber daya alam yang melimpah, ya. Beda sama tetangga kami, Bojonegoro dan lain-lain itu. Nah, sehingga orang-orang kami ini petarung, Mas. Jadi kita bisa masak, gitu, bisa menurut kami enak, ya. Atau rata-rata teman-teman ini kalau misalnya dia sudah kan pasti spekulasi untuk misalnya ada teman pertama itu yang buka penyetan, ya. Kemudian teman ini sukses misalnya, ya, dia itu pasti sharing kepada kolega-koleganya. Nah, inilah mungkin momentum itu, dan ketika dia udah keluar maka dia harus menjadi orang sukses gitu. Nah, jadi dari itu filosofi itulah kesuksesan yang kemudian teman-teman ini berani. Ya, kata Sun Tzu ini kan dalam bukunya kan kalau misalnya kita mau berperang dan kita mau menang ada 3 hal. Yang pertama itu adalah keberanian, yang kedua adalah we must know our enemy, kita harus tahu siapa musuh kita, dan yang ketiga kita harus sebagai pemimpin harus bijaksana. Kira-kira ada perasaan enggak kalau misalnya orang Lamongan itu tidak sukses merantau, tidak sukses berwirausaha, tidak sukses berwirausaha, ya, melakukan usaha, kalau pulang itu malu ada pasti malu, pasti ada. Itu sudah budaya. Ya bukan budaya lagi, tapi memang teman-teman sebaya kami juga pasti ini malu, sehingga di tanah rantau duhat gitu, mereka bekerja keras. Dehat. Ya. Jadi mereka bekerja keras, gimana caranya menjadi orang yang lebih daripada yang sebelumnya. Itu. Jadi petarung. Petarung, kata Pak Bupati sekarang kan gitu, petarung gitu kan. Kita jadi petarung gitu. Oke. Itu Mas. Jadi kita itu apapun, maksudnya makanan, kemudian ya semuanya teman-teman di Lamongan itu memang saling sharing juga, saling mendukung, dan pastinya kan kita tahu banyak paguyuban juga, misalnya di Jakarta, di mana kan ada banyak teman-teman yang ya minimal untuk kekeluargaan di masing-masing itu ada gitu. Itu sih. Ya, nah menarik di Lamongan karena pecel lelenya ada di mana. Ya, pecel lele, tahu campur ada di mana. Soto ayamnya. Luar biasa nih. Kulinernya Lamongan juga saya sih menarik, ya. Nah, yang mungkin belum diceritakan Cak Adit ini pernah satu kali jatuh. Pernah. Ya, ketipu 80 juta. Pernah. Nah, kalau pengusaha itu kan pasti jatuh bangunnya sering. Coba sebutkan 3 kali jatuh bangunnya Mas Adit. Yang satu sudah pernah ini. Duanya gimana? Duanya. Kalau duanya itu suatu hari itu kami pernah, karena memang kita ini sudah di momen yang omset sudah di atas 100 miliar saat itu. Alhamdulillah ya, sampai sekarang ya lumayan lah naik. Kami pernah mencoba untuk kulakan. Jadi kita purchasing produk-produk yang memang itu adalah fast moving dengan nilai yang cukup tinggi. Ya, karena kita kan sering kalau misalnya beli itu kan pakai BG atau cek gitu. Suatu hari saya pernah kulakan dan pakai BG waktu itu Mas. Pakai cek nilainya kurang lebih sekitar 1 bulan itu kurang lebih sekitar 23 miliar, saya lupa. BG dikeluarkan sama Mas Adit. Iya, saya keluarkan semua ke semua ini vendor.
Tetapi cash kami saat itu ya kurang lebih sekitar 50%-nya. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah kita bisa tutup ini gampang. Ya, kita bisa tutup karena pembangunan juga lagi oke. Ya, dan kita semangat. Kalau boleh tahu itu usia berapa? Usia 34. 34. Itu usia-usia anak anak masih pengen cepet. Ya, saat itu. Ya. Ya, jadi itu kemudian kita kulaan. Datanglah semua barang dikirim ke gudang kami. Persediaan kami cukup besar. Tetapi qadarullah Februari, Maret penjualan turun. Hujan. Penjualan turun hujan. Kemudian saat itu saya kumpulkan karena saya khawatir sekali nama kami hancur. Saya kumpulkan semua store manager. Saya selalu sampaikan kepada mereka untuk kita semangatin dia. Kita semangatin, ayo yang biasanya omset sekian, ayo kita optimalkan sekian. Kita cari segala cara gitu kan. Supaya yang awalnya kue ini dibagi-bagi banyak toko, itu sebagian ke kita. Ya. Jadi kalau boleh saya potong, tantangan kedua, cobaan kedua itu pada saat sudah besar, yes. Ya, sudah besar, merasa proyeksinya sudah jalan, yes. Ya, ambil resiko yang beli barang banyak, stok barang. Saya pernah ngalami fase itu, tapi lupa. Yes. Cash is the king, is important. Ya. Jadi begitu jatuh tempo, barang stok banyak, keteteran, dan harus komunikasi dengan supplier. Karena membangun trust-nya di sana. Tapi waktu itu saya belum komunikasi. Yang saya lakukan saat itu adalah mengoptimalkan sales. Ya, kita membangun good engagement yang awalnya kita itu setengah-setengah ke konsumen, malam, siang kita ke sana, kita ke sini, semua tim kita optimalkan supaya orang ini beli di kita. Tapi maksimal. Maksimal, alhamdulillah maksimal. Tetapi masih kurang, Mas. Masih kurang. Akhirnya ngomong sama supplier. Belum. Yang kami lakukan adalah karena pantangan bagi saya kan gitu, integritas kan. Jadi saya saat itu memutuskan untuk menjual aset. Menjual aset. Aset kami yang ada di tengah kota Lamongan saat itu kami beli, kemudian tidak lebih dari 1 tahun kami harus lempar lagi supaya punya cash. Ya. Padahal persediaan kita ini cukup besar. Iya. Tapi cukup besar sekali. Nggak terjual karena hujan terus. Hujan gitu. Itu cobaan kedua. Cobaan yang kedua. Cobaan ketiga? Enggak, saya lanjutkan lagi. Iya. Setelah itu masih kurang lagi. Saya jual aset masih kurang. Akhirnya saya harus komunikasi sama beberapa vendor dan mereka menyampaikan, nggak ada masalah Pak, nggak apa-apa. Tapi sebegitu takutnya saya kepada kepercayaan yang diberikan kepada vendor itu hilang gitu. Ya, karena bisnis itu sobat Ngebis, trust is very very important. Trust is everything. Jadi bisnis itu harus selalu dibangun oleh trust. Dan membangun trust itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Itu harus dibangun bertahan secara bertahap ya, bisa bertahun-tahun. Benar. Ya. Benar. Apalagi kalau kita masuk community yang memang di situ pebisnis, itu trust itu harus jelas. Yes. Jangan cacat 1 titik pun. Benar. Ya. Itu yang kami jaga sampai sekarang ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya sampai sekarang ini sama piutang. Jadi ada beberapa customer yang kami kasih privilege. Cukup besar. Nilainya ada ya kurang lebih sekitar 5 miliar lebih ya. Nah, itu yang masih piutang-piutang yang belum tak tertagih gitu. Dan sampai sekarang kami masih berusaha untuk itu. Jadi coba-coba seperti itu. Jadi kita kalau memang bekerja sama dengan orang, prinsip yang memang kita harus pakai itu salah satunya adalah dari bank. Bank itu kan ada mengenal prinsip kehati-hatian. Ada 5C, karakter, capacity, kondisi of economic, collateral and capital. Karakter ini yang pertama. Ya.
Jadi karakter ini baru kita melihat kondisi of ekonomiknya orang ini bagaimana gitu. Jadi sekarang saya limit semuanya, saya limit. Ada beberapa customer yang kita kasih ini, tetapi kan kita udah tahu. Yang pertama karakternya, kondisi of ekonominya bagaimana kita udah tahu. Sehingga ya dia juga trusted gitu. Sehingga kita bisa kasih. Nah, itu Mas, sampai sekarang 3 ini yang sampai sekarang ya yang ketiga ini yang sampai sekarang kita melakukan step by step untuk melakukan itu. Ini mungkin karena waktu ya, sebenarnya diskusinya bisa panjang nih, tapi karena waktu mungkin saya pengen tahu kan sekarang ini anak-anak muda itu kan pengennya berbisnis. Yes. Ya. Tapi kan kadang-kadang yang dilakukan itu melihat seseorang itu melihatnya selalu tampak luarnya aja. Ya. Kalau bahasa politik itu antara depan panggung dan belakang panggung berbeda. Oke. Nah, ini di depan panggung ini saat Mas Adit ini seperti ini. Nah, di belakang panggung kan pasti ada lika-likunya. Yes. Nah, kira pesan-pesan apa buat adik-adik ya, yang mau terjun wirausaha atau sudah terjun di wirausaha tapi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Silakan. Apa sih 3 hal penting apa yang harus dibangun? Yang pertama memang harus belajar. Ya. Jadi bisnis itu menurut saya ada 2 sumber. Yang pertama adalah dari opportunity, kesempatan, dan yang kedua adalah passion. Ini yang mau di mana yang dianut. Dua-duanya bagus gitu. Tapi kalau saya menganut opportunity, nah, sehingga saya masuk di situ. Kemudian kita sebagai seorang pebisnis itu kita harus mau belajar gitu. Karena asal ada kemauan itu pasti ada jalan gitu. Ya. Jadi 只要有志就有办法gitu. Ida sodaqal asmu waddaha as-sabil. Kalau ada kemauan itu terbenam jalan. Ya. Lupa ini. Itu. Berarti Mas Adit itu yang menguasai 6 bahasa. Waduh. Arab. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi kita ini kalau misalnya kita start from nothing, kita sudah punya kemauan yang keras. Nah, ini satu bagian dari itu dan belajar secara fundamental. Jangan langsung ininya, tetapi harus secara fundamental juga harus paham. Mulai dari misalnya punya visi, misi yang jelas, kemudian memahami bisnis prosesnya, menghitung COGS, kemudian memahami marketing dan lain-lain, semuanya lah. CEO lah, chief everything ya. Jadi chief executive of everything. Jadi benar-benar kita harus memahami semuanya dulu, ya. Kemudian setelah itu baru kita mulai action. Karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai. Jadi tadi sudah belajar, kemudian sudah ini, maka this time to show. Ini waktu yang mulai. Bisnis itu bukan omon-omon. Bukan omon-omon, ya, yang action. dimulai action. Nah, dan selalu belajar, selalu belajar kepada orang-orang yang sudah sukses sebelum kita. Itu yang paling penting. Pandangan singkat Mas Adit terhadap 2 hal. 1 leadership dan 1 jejaring. Pandangan singkat aja. Leadership. Nah, jadi leadership ini ing ngarsa surtulodo, ing madya mangan kersa tutwuri handayani. Jadi seorang pemimpin itu yang memang ketika kita di depan harus bisa memberikan suri teladan kepada bawahan kita. Jangan sampai ketika kita menyuruh mereka untuk, misalnya yang di perusahaan kami, setiap hari Jumat kafi baca. Ya. Kita nggak baca, no, harus baca kita. Karena itu adalah prinsip, karena kita sebagai leader kan gitu. Kemudian ketika di tengah-tengah kita memberi semangat kepada mereka. Ya, jadi saya selalu menyampaikan kepada tim, jangan puas di saat ini gitu, karena perusahaan ini akan bertumbuh dan dipastikan teman-teman ini bisa naik kelas, maksudnya itu the next level lah. Jadi mulai dari yang awalnya itu helper, jadi driver, jadi QC, jadi checker, warehouse, kemudian sampai dengan store manager, sampai dengan area manager, GM, head of department dan lain-lain itu kan masih terbuka ruang di perusahaan kami. Itu terus belajar mengupgrade diri di situ. Kemudian networking, ya kalau networking ini, wah ini sudah segala-galanya. Jujur, dulu waktu kuliah, ini saya cerita apa adanya, saya nggak paham bagaimana apa itu ormek.
Saya nggak paham. GMNI, HMI, yang di Fakultas Hukum itu ada kami, terus PMII. Ya. Jadi sampai sekarang nyesel nggak pernah jadi aktivis kampus. Benar. Jadi saya itu baru kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini, saya baru menyesal. Kenapa saya dulu nggak ikut HMI misalnya, nggak ikut GMNI. Ternyata ini sampai ke pusat gitu loh itunya. Dan kami networking itu ya ini yang harus dianukan gitu loh. Sekedar informasi buat pemirsa. Ini sekarang Mas Adit itu ikut banyak sekali organisasi. Mungkin pada ini balas dendam pada saat mahasiswa nggak pernah mau ikut organisasi. Yes. Ya, saya tahu beliau ini aktif di HIPMI, aktif di HIPKA, aktif di Kekraf, Muhammadiyah, Ekonomi. Jadi organisasinya banyak. Ya, karena memang jujur itu. Karena networking itu segala-galanya. Nah, dan networking ini selain memang di dalam agama kita juga menyampaikan kalau silaturahmi itu kan menambah rezeki dan menambah umur kita. Itu kita yakini, Mas. Jadi kita yakini dan kita lakukan implementasi itu dalam bisnis. Dan iya, ternyata selama saya berorganisasi, waduh, pintu rezeki itu luar biasa, Mas. Tapi tidak ada kata terlambat. Ya? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya mulai dan saya penjual besi dan lain-lain. Jadi dari situ sekarang misalnya teman-teman ada yang anggota DPRD, ada yang kontraktor, ada yang ini semuanya yang kenal di dalam HIPMI, di dalam HIPKA, di dalam PWM, di Majelis Ekonomi dan lain-lain. Kalau butuh besi hubungi saya, alhamdulillah. Jadi benar menambah rezeki dan menambah umur. Karena kalau misalnya kita ketemu dengan teman-teman, kan kita happy. Kita happy. Sehingga kalau happy itu kan hormon endorfin dalam tubuh kita ini kan ada gitu kan. Nah, terproduksi. Jadi networking itu penting. Penting banget. Walaupun Mas Adit itu memulainya sangat-sangat terlambat. Sangat terlambat sekali. Harus diakui kan? Yes. Saya akui sangat terlambat sekali. Tapi penting banget. Tapi harus belajar. Harus belajar. Satu hal yang terakhir ya. Pengusaha itu juga butuh supporting dari keluarga. Yes. Sudah beristri kan? Sudah. Satu apa dua? Satu. Hanya satu lah. Anak berapa sekarang? 3, Mas. 3. 3. Kebetulan anaknya Mas Adit sama anak saya satu sekolah. Ya. Kira-kira kalau menurut Mas Adit sebagai pengusaha itu menggabungkan atau membalance antara kepentingan bisnis dan kepentingan keluarga seperti apa? Iya. Jadi sekarang ini kan karena memang posisi saya sebagai direktur utama, sehingga saya sudah agak jarang di operasional. Statistik-statistik yang kita lakukan. Sehingga waktu, alhamdulillah sudah mulai, dan tujuan kami memang seperti itu, tujuan saya. Supaya waktu dengan keluarga itu cukup banyak gitu. Berarti dulu lebih banyak bisnis daripada... Yes. Karena diakui, ya? Karena kita memulai dari awal, kemudian membangun framework ya, sampai dengan sekarang udah jalan dan lain-lain, sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak waktu yang kita bisa ketemu dengan keluarga dan lain-lain itu kan. Nah, itu supporting istri gimana? Oh, sangat support. Istri sangat support sekali. Ya? Iya. Istri sangat support sekali. Anak 3, memang ada driver di rumah, ada pembantu juga. Cuman kalau pas saya luar kota, istri menjadi Superman. Jadi mengatur semuanya. Dan kami udah komitmen dengan itu dan saling support. Sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Itu sih. Jadi itu yang Jadi yang terakhir Sobat Ngepis, pepatah mengatakan di balik kesuksesan pengusaha itu biasanya ada seorang istri yang luar biasa. Setuju kan? Setuju. Ini pesannya juga buat istri saya. Jadi kalau saya sering keluar kota, tolong support dengan baik. Harus lah. Saya pikir itu. Siap. Ya, terima kasih banyak, Mas Adit. Yes. Luar biasa ilmunya, sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman nih yang generasi muda yang ingin merintis dan mengembangkan wirausaha. Bayangkan anak nelayan kampung Lamongan. Sekarang menjadi pengusaha puluhan toko besi di Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah ya. Ada di Jawa Tengah dan DIY. Ya, jadi itu yang harus dipelajari. Saya pikir dari saya cukup.
Dan terima kasih juga kepada sponsor. Ini sponsornya kebetulan juga Duta Merpati dan Insania Group. Akhir kata, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Thank you.